kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh indah bagi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa pada kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu Tuhan yang layak untuk kami sembah, nama-Mu Tuhan yang layak untuk kami puji Tuhan. Biar setiap kami Tuhan yang berada di tempat ini merasakan sukacita yang daripada Engkau Bapa. Kau sendiri yang bertahta dalam puji-pujian kami Tuhan. Kau sendiri yang disenangkan Tuhan oleh melalui puji-pujian kami Bapa. Sebab sungguh indah nama-Mu Tuhan, indah nama-Mu yang layak untuk kami puji Tuhan. Yesus, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sama-sama kita nyatakan sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempatkan perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi kita nyatakan, amin. Penuh kasih dan sayang, Kau tempatkan perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab Dia telah mati dan Dia telah bangkit untuk kita saudara. Haleluya. Biar kuasa mau dipatahkan dan hidup kita dipulihkan kembali. Haleluya.
urapan Tuhan terjadi di tempat ini. Umat yang dipulihkan, umat yang dimenangkan. Haleluya. terindah saudara, benar? Haleluya. Di mana Tuhan telah mati dan telah bangkit untuk kita semua. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan kita. Yesus yang menjadi kekasih.
pengorbanannya yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Saya bantu kami berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
Kami bersyukur Tuhan karena Kau begitu baik bagi kami. Kau telah mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan kami. Ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Tuhan, ajar kami mensyukuri apa yang telah Kau kerjakan. Ajar kami mensyukuri pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami kembali akan belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami, ajar kami untuk kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu. Biar firman itu dapat tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami, sehingga kami dapat tetap teguh iman kami dalam menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan Tuhan itu semua adalah kehendak-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi, kalau pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama, ya, ini semua adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ada di tempat ini, kita percaya itu semua karena Tuhan. Amin. Ya, kalau bukan Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang mengizinkan kita ada di tempat ini, kita gak akan ada, saudara. Dan saya percaya itu semua gak ada yang kebetulan. Ya, sekali lagi itu semua tidak ada yang kebetulan. Itu semua adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan saudara, pada saat pagi hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan tentang rancangan Tuhan, saudara. Kita akan belajar tentang rancangan atau rencana Tuhan. Dalam mari kita akan buka lebih dahulu Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ini satu ayat yang sudah sangat terkenal, saudara. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Ya, saya tunggu sampai mendapatkan pengkhotbah. Pengkhotbah itu setelah Amsal, setelah Mazmur. Mazmur, Amsal, pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Silakan duduk. Semuanya itu indah pada waktunya. Ya, segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu indah pada waktunya. Rencana Tuhan itu selalu membawa keindahan, saudara, kebaikan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengerti bahwa ciri daripada rencana Allah itu ada dua hal. Yang pertama, cirinya yaitu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ciri yang pertama yaitu rencana Allah itu membawa kemuliaan bagi Tuhan, dan yang kedua itu membawa kebaikan buat kita. Jadi apa? Yang pertama adalah untuk kemuliaan Tuhan.
kebaikan kita, untuk kebaikan kita. Itulah rencana Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar melihat apa yang Tuhan rencanakan. Yang pertama, kita akan melihat rencana Tuhan atas dunia ini terlebih dahulu, saudara. Tuhan punya rencana yang indah bagi dunia yang diciptakan. Ya. Kita buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dan Tuhan Allah di sini katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan kalau kita melihat di sini, manusia dijadikan Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menurut gambar dan rupa, menurut keberadaan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Allah menjadikan Adam dan Hawa itu menurut gambar dan rupa Dia. Jadi bisa dikatakan, ketika Allah menjadikan Adam dan manusia, Adam dan Hawa ini bisa dikatakan menyerupai Allah. Ya, sifatnya, kekuasaannya, ya, keberadaannya. Ya. Makanya Tuhan Allah berfirman kepada kepada Adam, ya, untuk apa? Menguasai bumi. Untuk mengelola Taman Eden pada saat itu. Bayangkan, nggak tahu Taman Eden itu luasnya seberapa, saudara. Tetapi Tuhan katakan Adam suruh mengelola taman itu. Kira-kira kekuatannya Adam seperti apa, saudara? Taruh aja Taman Eden itu luasnya gak ada Sapangku Jaya, gak gede-gede banget. Saya yakin malah lebih daripada itu. Gak cuma Sapangku Jaya, tapi satu orang suruh ngelola taman itu. Saya percaya lebih daripada Sapangku Jaya, saudara. Di situ banyak juga hewan-hewan ya. Allah menjadikan hewan yang ada di bumi ditaruh di Taman Eden. Hewan yang ada di Taman Eden jumlahnya berapa? 100-an, berapa? Taman Eden itu sangat luas. Yang disuruh kelola satu orang. Kira-kira kalau kita mikir sekarang ini, siapa sekarang badannya paling kuat? Mas Yusya atau Mas Christian suruh ngelola taman Sapangku Jaya dhewe sanggup gak? Ayo dhewe lho, saudara. Wis wong loro wis Hawa 2 orang. Iya, sanggup gak? Tapi kalau Allah sudah berfirman, berarti ada sanggup. Berarti Dia memiliki kekuatan, kuasa yang luar biasa.
tujuan Allah itu baik. Rencana Allah itu baik. Tetapi Adam akhirnya jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 3. Adam jatuh dalam dosa dan diusir dari taman Eden. Apakah rencana Tuhan itu gagal? Ya. Setelah Adam dan Hawa diusir dari taman Eden, yang terjadi apa? Kejahatan manusia semakin merajalela, semakin besar. Manusia yang dipikirkan cuma yang jahat saja. Ada baca Kejadian pasal 5. Tetapi dari antara sekian banyak orang, cuma ada satu keluarga Nuh yang taat. Kemudian Tuhan binasakannya semua. Tuhan selamatkan keluarga Nuh. Setelah keluarga Nuh diselamatkan, manusia berkembang lagi. Yang terjadi apa, saudara? Apakah semakin baik dunia? Enggak. Malah manusia mau menjadikan dirinya seperti Allah. Makanya manusia berusaha membangun menara Babel. Dan Tuhan biarkan rencana manusia itu. Apakah rencana Allah gagal? Nah, di situ Tuhan pilih satu orang yang namanya Abram. Dan di antara sekian banyak manusia, Tuhan pilih satu, Abram. Dia panggil Abram. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama katakan apa? Ya. Allah berfirman kepada Abram. Firman-Nya sederhana, saudara. Pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan cuma panggil, suruh Abram pergi dari rumahnya, dari keluarganya, ke negeri yang akan ku tunjukkan. Tapi anehnya Abraham kok ya berbeda. Ya, kalau saudara kira-kira jujur disuruh krungu swara, saudara. Ya, krungu swara, Gusti aku lunga. Ning di wis pokoke lunga. Kira-kira gelem lunga ning di pokoke lunga. Kok tak dudui berarti. Tapi anehnya Abraham itu betul. Padahal keluarga Abraham bukan keluarga yang miskin juga. Nah miskin itu kan dikon rumah ya budaya lho. Kau mikir wah kau nek ora mesti luwe. Abraham keluarganya kaya. Kemudian mereka keluarganya punya budak-budak. Tapi anehnya Abraham langsung berangkat. Ya berangkat. Dengan tujuan kemana? Ke negeri yang akan kutunjukkan. Allah punya rencana. Setelah manusia gagal jatuh dalam dosa, Allah pun tetap rencana Allah harus tetap jalan. Setelah Abraham, ya, dari keturunanmu, ya, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham sampai tua ya saudara. Abraham umur 25 tahun baru dapat anak
Kira-kira kalau saudara dijanjeni, wah keturunanmu duanya, mikir apa saudara? Anaknya kan? Iya kan? Iya, pasti pikirnya yang pertama, wah Tuhan berkati anak yang banyak. Tapi Tuhan cuma kasih anak berapa? Satu. Ishak. Dari Ishak, anak Ishak berapa? 2. Yakub dan Ishak. Mungkin buat manusia, wah janji Allah itu omong kosong. Mana buktinya keturunan Abraham itu seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit, gak terhitung. Anaknya siji, putune loro. Tidak kan? Kemudian dari Yakub barulah anaknya rolas saudara diberkati bahwa keturunannya banyak. Dari keturunan Yakub ini muncullah bangsa Israel. Dan dari bangsa Israel kemudian muncullah Kristus. Dan rencana Allah digenapi melalui Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia untuk apa? Mengembalikan kodratnya manusia. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, yaitu tujuannya cuma satu, mengembalikan kodratnya manusia. Jadi kalau kita berpikir Tuhan Yesus datang cuma supaya kita masuk surga, itu terlalu gampang. Tapi yang Tuhan inginkan kita, orang yang percaya, menerima hidup yang kekal. Apa hidup kekal itu? Kembali pada asal mulanya, mengembalikan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, maka dari itu kita sebagai orang percaya kita perlu tahu zaman apa ya istilahnya, kita perlu tahu ada 4 tahapan zaman ini di dunia. 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan hewan dan lain sebagainya. Itu tahap penciptaan, tahap awal. Kemudian tahap selanjutnya, manusia jatuh dalam dosa. Baik Kejadian pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Itu berlangsung, ya, kalau dihitung tahun kurang lebih 4.000 tahun. Setelah 4.000 tahun barulah zaman selanjutnya, yaitu zaman penebusan. Tuhan Yesus hadir. Karena Tuhan Yesus mengubah zaman yang baru. Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Sampai akhirnya zaman penebusan itu puncaknya pada kematian dan kebangkitan Kristus. Setelah itu kita masuk zaman yang baru lagi, yang sampai sekarang ini, yaitu zaman pemulihan. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, atau juga bisa dikatakan zaman anugerah. Kita hidup oleh karena anugerah Allah. 1 Korintus pasal 15
Kita sekarang ini hidup di dalam anugerah Allah. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Rencana Allah mungkin ya tadi di dalam firman Tuhan, dalam pengkhotbah tadi katakan apa? Ya. Dalam pengkhotbah tadi katakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak ngerti. Dan Tuhan membukakan rencana kepada manusia itu gak langsung utuh. Sekali lagi gak langsung utuh. Tuhan buka sedikit demi sedikit. Dalam hidup kita juga Tuhan punya rencana. Dalam hidup setiap orang percaya Tuhan punya rencana. Kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini secara pribadi, kan? Kalau tadi secara utuh, secara dunia menyeluruh. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi tadi pengkhotbah katakan manusia tidak bisa memahami dari awal sampai akhir. Mari kita ingat kembali kisahnya Yusuf. Allah memiliki rencana kepada Yusuf, anaknya Yakub. Tuhan beri mimpi kepada Yusuf bahwa ada 12 bintang yang tunduk kepadanya. Dan matahari dan bulan sujud kepada dia. Kemudian saudara-saudaranya bisa memahami. Nah, kalau saudara baca di kisahnya Yusuf, saudara-saudaranya langsung paham, maksud saya kita harus sujud kepada kamu. Apanya gitu. Yusuf ini anak yang nomor 11, saudara. Masa kakak-kakaknya suruh sujud kepada dia. Makanya akhirnya kakak-kakaknya jegal. Naruh dendam, kebencian kepada Yusuf. Sehingga akhirnya singkat cerita Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan dalam sumur, diambil lagi terus dijual jadi budak. Kira-kira ketika Yusuf jadi budak, rencana Tuhan gagal gak? Jadi pemimpin, kok dijadikan budak? Waktu jadi budak Tuhan memberkati, sehingga akhirnya keluarga Potifar memberikan Yusuf kekuasaan yang besar di rumahnya. Tapi namanya budak ya tetap budak. Lagi enak-enaknya jadi orang kepercayaan Potifar. Terus Yusuf difitnah, dimasukkan penjara. Loh, kira-kira kalau saudara mikir, rencana Allah gagal. Ya.
Mungkin ketika Yusuf pun masuk dalam penjara, dia ya gak terima. Buktinya apa Yusuf gak terima? Ketika ada 2 orang pegawai raja dimasukkan dalam penjara, Yusuf mengartikan mimpinya. Kemudian Yusuf pesan apa? Kalau kamu sudah balik pada posisimu, ingat aku ya. Ingat, eling. Kalau aku eling kasusku, aku gak salah, tapi dimasukkan penjara. Berarti apa? Yusuf juga pengennya gak di penjara loh. Tapi kok ya lali. Setelah juru makannya balik lali, sampai 2 tahun saudara di penjara. Apakah rencana Tuhan gagal? Yusuf masuk penjara. Tapi rencana Tuhan gagal. Akhirnya setelah Yusuf di dalam penjara, Raja Mesir Fir'aun mimpi. Semua raja bisa mengartikan. Barulah eling juga. Oh iya, dulu aku pernah mimpi juga. Terus diartikan dan artinya plok benar. Yang saya balik, yang satu malah di gantung. Ternyata baru ini dia ngomong kepada Raja Fir'aun. Yusuf dipanggil. Yusuf artikan mimpi ini, dan Tuhan langsung angkat Yusuf jadi kepala. Yusuf jadi akhirnya apa? Benar, terjadi kelaparan. Kemudian saudara-saudaranya semua datang sujud kepada Yusuf. Dan kadang rencana Tuhan itu gak enak buat kita. Waktu kita mengalami rasanya sakit, karena apa? Karena lagi kita gak ngerti rencana Allah sepenuhnya dalam hidup kita. Ketika kita mengalami proses itu, seperti Yusuf ketika dia dibuat, dijadikan budak, mungkin Yusuf juga ya gelo, marah, jengkel, ngamuk juga. Tetapi satu hal yang tetap Yusuf lakukan, dia tetap percaya. Buktinya apa? Tetap percaya kepada Allah. Ketika istri Potifar godol Yusuf, kalau zaman sekarang ngomongin dia itu kesempatan. Tapi Yusuf tetap enggak. Saya percaya istrinya Potifar bodoh gak cuma sekali 2 kali. Iya kan? Gak cuma sekali itu langsung Yusuf nolak, langsung masuk ke penjara. Meskipun sakit, akibatnya Yusuf masuk penjara. Dan kalau saudara tahu penjaranya pada saat Yusuf masuk penjara, apa kayak penjara zaman sekarang ini? Enggak, penjaranya penjara bawah tanah gitu. Oke, kalau saudara lihat di film-film ya, penjara bawah tanah, baru masuk sebulan 2 bulan aja stres.
tahu sinar matahari sama sekali. Wes gak iso ngitung sedina, rong dina, telung dina sudah. Karena apa? Kondisinya gelap terus. Wes sedina gak ngerti saudara. Nah ini wes bengi. Ya lah. Karena apa? Suasananya malam siang sama aja kayak stres saudara. Kalau saudara masuk suatu tempat sing gak tahu waktu, lama-lama saudara juga stres saudara. Kalau seiso lihat oh ini awan, ini bengi, itu saya enak saudara. Tapi ketika saudara gak tahu waktu itu, sedino porong dino saya gak ngerti saudara. Saudara akan stres itu, tertekan. Tapi Tuhan, rencana Tuhan itu membawa kemuliaan bagi, membawa kebaikan buat Yusuf. Dan saudara yang dikasih Tuhan, jadi apapun yang kita hadapi sekarang ini, kita harus percaya Tuhan punya rencana. Memang kita nggak ngerti saat ini rencana Tuhan itu kayak apa nanti. Mungkin saat ini kita sedang menderita. Mungkin buat kita itu masalah saudara. Tapi satu hal, rencana Tuhan itu selalu baik. Seperti orang tua kepada anaknya. Orang tua pasti punya rencana anaknya itu untuk hidup semakin baik, masa depan yang baik. Makanya anak-anak itu perlu diajar. Ya. Mungkin kita ketika kita ngomongi gak dirungoki. Karena apa? Buat dia pada saat itu ketika mendengar nasihat dari orang tua, dia gak bisa paham. Sebab yang dipikir apa enaknya saiki. Dan orang tua ngajarkan, sudah tahu peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Tapi ketika anak itu diberitahu, mereka nggak bisa paham. Sehingga yang terjadi apa? Marah. Ya, jengkel, ya, anak dikasih tahu orang tuanya sikapnya apa? Marah, jengkel. Padahal tujuan, rencana orang tua itu gak ada sing elek kepada anak itu. Ya, semua orang tua pengen anak itu menjadi yang lebih baik daripada orang tuanya. Gak ono bapaknya sarjana wis lulus SMP cukup lho. Bapaknya luwih apik lho. Wis lulus SMA cukup. Kok sing bapaknya SD pengen anaknya jadi sarjana. Tapi ketika proses itu terjadi, proses itu terjadi yakin Tuhan bukakan sedikit demi sedikit. Karena apa? Kalau Tuhan bukakan semua, kita juga nggak mudah. Kayak orang tua nasihati anak, ben kowe sok ini, tetapi anak tetap gak ngerti, tetap gak mudah. Sebab yang dilihat cuma sekarang,
Makanya Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan apa? Jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok kamu gak ngerti. Tuhan, aku sudah punya rencana untuk hari esok. Kamu nikmati hari ini. Tuhan katakan nikmati hari ini. Kesusahan sehari hanya untuk sehari. Dan mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah. Hidupnya gak enak. Dia belum ini. Ya gak? Pernah saudara ngomong gak? Ya lah. Dia yang ini kok gak berubah-ubah. Kok masalah? Tapi kita harus tahu rencana Tuhan itu indah. Memang kita nggak ngerti apa. Makanya yang perlu kita ngerti apa? Tuhan, mari sikapkan rencanamu itu sedikit demi sedikit. Tuhan sikapkan itu semua. Supaya apa? Kita tetap ada di dalam garis besar rencana Tuhan. Kalau saya tanya sama saudara, 10 tahun yang lalu, kira-kira saudara bisa ngerti gak kalau sekarang ini saudara seperti ini? Mungkin buat orang lain melihat kita pada saat ini kok alami sial. Karena apa yang dilihat orang cuma hari ini. Ada suatu cerita sebelum akhir firman Tuhan. Ada seorang warga punya anak satu, seorang bapak, seorang kakek punya anak satu, punya cucu satu, saudara. Anaknya sudah meninggal, dia cuma punya cucu satu laki-laki. Kemudian ketika anak ini pergi, dia nemu udah liang, dia bisa bawa pulang. Oh, tonggo-tonggone, ya itu zaman dulu, nggak zaman sekarang. Tonggo-tonggone lihat, wah ini oleh rezeki. Bisa membawa seekor kuda yang bagus. Kemudian setelah beberapa lama, kan kuda liang itu pasti belum bisa digunakan ya saudara. Dia melatih kuda. Kuda itu mulai dilatih. Dan suatu ketika dia melatih kuda itu, dan tahu kenapa kuda itu ngamuk. Akhirnya kuda itu membuat anak ini kakinya patah. Kemudian tonggo-tonggo si tadi ngomong, wah ternyata oleh berkat kuda. Kemudian mereka semua ngomong, ternyata kudanya itu membuat sial. Karena apa? Buktinya ini ya Pak, cucunya kakinya patah goro-goro kuda. Barusan ngomong, oh kuda ini membawa rezeki. Tapi akhirnya yang masyarakat lain, oh ternyata kuda itu membawa sial. Karena melihat
orang tuanya, kakeknya ini tetap ngomong, enggak, itu baik. Semua yang terjadi itu baik. Oh, anak cucumu kakinya patah kok sih tetap bisa ngomong baik. Ya? Akhirnya selang berapa lama? Gak lama. Selang 3-4 hari ada pengumuman, Pak Kota jadi tentara, karena masa itu masa perang. Semua pemuda-pemuda harus mendaftarkan dirinya untuk jadi tentara. Dan ketika perang zaman itu maju perang, sebagian besar mati saudara. Akhirnya masyarakat yang ada di situ semua pada sedih karena anaknya harus dikirim maju perang. Tapi ketika petugasnya ini tahu cucu dari kakek ini kakinya patah, juga disuruh Buddha. Kemudian tetangga-tetangga untung cucumu kakinya patah, seandainya gak patah dia harus pergi perang. Barusan ngomong, nek siap. Tapi orang lain lihat, kemudian dia ngomong, oh untung ya. Karena apa? Yang dilihat cuma satu. Kita nggak ngerti rencana Allah buat kita itu seperti apa. Tapi mari kita belajar memahami, minta, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, nyatakan itu rencana meskipun cuma sejenak, meskipun cuma sebagian kecil, Tuhan, supaya aku bisa tetap berjalan di dalam rencana. Dan satu hal yang kita percaya, rencana Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Datangkan damai sejahtera, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Seperti Yusuf tadi, ketika Yusuf masuk penjara, mungkin juga dia sedih. Dia juga mengalami tidak terima masuk penjara. Tolong adukan perkaraku kepada raja. Yusuf juga terima, tetapi dia tetap berpegang kepada kebenaran, pada rencana. Dia tahu rencana, sehingga ketika Yusuf itu pada akhirnya dia memahami akan rencana Allah dalam hidupnya, Yusuf bisa katakan apa? Kejadian pasal 50 ayatnya ke-20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Meskipun yang jahat terjadi, tapi Allah bisa membuat yang jahat itu menjadi kebaikan. Yang direncanakan oleh orang lain itu jahat kepada kita, yang saat ini kita mengalami keadaan yang tidak baik, tapi Tuhan bisa mengubah yang
tidak baik itu menjadi baik. Tuhan bisa menjadikan yang tidak baik menjadi baik. Dalam waktu berapa lama, saudara? Gak nunggu lama. Ketika Yusuf masih di penjara, Yusuf dipanggil oleh raja. Suruh potong rambut, pakai pakaian yang bersih, dia ngadep raja. Kemudian dia ngomong kepada raja, mengartikan mimpinya. Kemudian raja tanya, lah enaknya gimana? Yusuf cuma katakan, sebaiknya Tuhan pilih salah satu orang yang bijaksana untuk bisa mengelola. Dan raja katakan apa? Raja bilang, aku gak melihat orang yang lebih bijaksana daripada kamu. Sekarang kamu akan jadi gak perlu waktu sulit. Gak nunggu tahun ngarep, gak nunggu tahun depan. Dalam satu hari dari penjara jadi pengusaha. Ya enggak? Yang tidak baik Tuhan bisa ubah menjadi yang baik. Dalam waktu berapa lama? Gak nyampe sehari. Yang dari penjara bisa menjadi penguasa. Mungkin cuma beberapa jam Tuhan bisa membuat semua. Jadi sekarang ini kalau saudara sedang dalam keadaan yang susah, sedang menghadapi masalah, ingat, rencana Tuhan itu selalu baik. Cuma saat ini aja aku belum tahu sepenuhnya rencana Tuhan itu. Ketika Yusuf ngerti rencana Tuhan, Yusuf katakan, kamu telah mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, apalagi kita umat pilihannya, umat yang sudah ditebus. Kalau karena kasih Allah itu dia mau memberikan Kristus untuk menebus saudara dengan mati di atas kayu salib, nyawanya saja diberikan, apalagi yang lain. Mari kita sebagai orang percaya, kita cari rencana Tuhan dalam hidup kita ini, dalam hidup saya ini. Satu hal, itu semua mendatangkan kebaikan, itu semua mendatangkan kemuliaan bagi Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Tuhan
Kami tahu Tuhan rencana-Mu itu indah bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau bukan merencanakan yang kecelakaan bagi kami. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami menghadapi begitu banyak persoalan, ajar kami Tuhan, untuk kami dapat tetap hidup di dalam kebenaran. Kami dapat tetap pegang akan firman. Ajar kami untuk kami dapat percaya Tuhan, kalau semuanya itu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Saya minta Bapak Nadiono dan Bapak Pariono untuk maju ke depan, untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Kau memberkati anggur roti yang telah disediakan. Kau memberkati dengan kuasa tubuh dan darah-Mu, sehingga kuasa, kekuatan daripada-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami, untuk kami dapat tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami dapat hidup di dalam anugerah-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami tetap berpegang pada anugerah-Mu, mempertahankan keselamatan yang telah kami terima, sehingga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan semua janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita.
Kita kenal kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia yang telah menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, anugerah-Mu. Saudara dengarkan begini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama-Mu. Mari kita akan anggur lebih di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami untuk kami dapat ambil bagian dalam persekutuan kudus ini Tuhan. Biarlah berkat kuasa daripada perjamuan kudus ini mengalir dalam hidup kami, untuk kami dapat tetap hidup di dalam anugerah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya, dan kita juga telah ikut ambil bagian dalam perjamuan kasih, dan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan pertama dilayani oleh Ibu Mariano, persembahan kedua dilayani oleh Ibu Maria. Oh Tuhan,
bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk Tuhan. Haleluya. Saya akan membacakan pengumuman untuk satu minggu, bisa saudara simak. Hari Rabu jam 18.30 komsel pertama di gereja, pujian oleh Ibu Margiati. Hari Kamis jam 18.30 komsel 2 di rumah Ibu Mitra, pujian oleh Ibu Supani. Jumat jam 8 malam ada misbah doa online. Lanjut hari Minggu ada ibadah umum jam 8 pagi, leader oleh Ibu Frida, singer Ibu Margiati dan Ibu Ani, drum Bapak Wito, gitar Yoga, bass Rian, keyboard Brian. Haleluya. Demikian pengumuman gereja untuk satu minggu ke depan. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kalau Engkau telah memimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Kau telah memberkati kami semua. Tuhan, biarlah Tuhan pagi hari ini iman kami dapat semakin bertumbuh, iman, keyakinan, kepercayaan kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Kau memberkati mereka kembali, supaya nyata kuasa kemuliaan-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Mari Tuhan, Kau memberkati kehidupannya. Kau memberkati rumah tangganya, usaha pekerjaannya, apa saja yang dikerjakan Tuhan, Kau memberkati semuanya. Dan Yesus, biarlah Tuhan
melalui berkat-berkat-Mu ini kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi garam dan terang bagi dunia ini, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus juga kami berdoa saat ini buat saudara-saudara kami yang tidak hadir, di mana saja berada. Mari Tuhan Kau menguatkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat rencana Natal yang akan datang. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Persiapan-persiapan yang kami lakukan Tuhan, supaya Natal itu semua dapat berjalan dengan baik, membawa berkah bagi setiap yang hadir pada saat itu, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami serahkan perjalanan kami dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan penyertaan-Mu tetap selalu menyertai kami, sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa dan rekan-rekan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan perliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di alam awal pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya